Ya, intinya sebelum saya sampaikan apa itu manajemen risiko, nanti ada sebuah tabel supaya kita semua paham gitu. Manajemen risiko itu apa gitu. Ya, kelihatan semua di layar ya. Jadi coba lihat, ini kan ada tabel, dibaca ke kanan, sorry, dibaca dari yang warna hijau terus yang warna merah ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang pemahaman setiap aktivitas itu pasti ada risikonya gitu. Contoh yang warna hijau nih, kuliah. Kita kuliah aja, kita punya risiko gitu. Risiko itu apa? Risiko ya, risikonya kuliah itu IPK-nya kecil gitu. Itu risiko kan? Risiko yang negatif gitu. Risiko yang pertama. Yang kedua, nilainya E atau tidak lulus. Itu risikonya. Nah, terus untuk supaya kuliah itu IPK-nya tidak kecil dan nilainya tidak E gitu. Nah, ada yang namanya tindakan preventif. Tindakan preventif itu untuk meminimalisasi atau mencegah atau mitigasi namanya, untuk mitigasi risiko. Ada dua contoh yang kita lakukan misalnya. Kuliah lebih serius, ya kan, untuk mensikapi IPK kecil gitu. Yang kedua, rajin belajar, ya kan, dan lain-lain. Terus, nah itu kan tindakan preventif kan. Itu sudah terjadi nih, sudah terjadi ternyata kita kuliah IPK kecil gitu. Berarti kan atau nilai E, berarti tindakan kuratifnya adalah tindakan perbaikan atas risiko yang sudah terjadi. Kalau ini kan untuk yang belum terjadi nih, tindakan preventifnya mencegah gitu ya. Nah ini mengobati seperti apa? Berarti kan ada yang namanya perbaikan nilai di semester pendek. Seperti itu, perbaikan nilai. Nah terus ada contoh lagi yang ada risikonya lagi, misalnya kita setiap kali mengendarai kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4, misal kita mengendarai motor. Apa risikonya? Risikonya, mohon maaf, eksiden misalnya, ditilang polisi, misal ya, atau macet, misalnya itu risiko kan, kalau dari Jakarta macet. Nah, terus bagaimana tindakan kita, apa yang kita lakukan supaya dalam berkendara itu kita aman, tidak terjadi eksiden atau kecelakaan. Ya, kita preventifnya adalah berhati-hati dalam berkendaraan, gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, supaya kita tidak kena tindakan pelanggaran atau tilang oleh polisian ya kita harus mempunyai SIM, STNK dan menggunakan helm. Terus juga motor-motor lengkap, ada spionnya, lengkap lah ya. Kita udah tahu hal-hal yang mana yang bisa tilang, mana pun tidak, kita harus sikapi. Nah, terus kalau sudah terjadi, bagaimana tindakan kuratifnya? Misalnya tindakan kuratifnya, kalau udah accident, silakan kita berobat itu bisa berobat jalan ke rumah sakit. Terus kalau ditilang, berarti mau tidak mau kita harus sidang untuk bagaimana supaya SIM sama STNK kita bisa balik kembali gitu. Ini contoh dari tentang risiko. Nah, terus apa sih definisi dari manajemen risiko itu gitu? Manajemen risiko itu definisinya berasal dari dua subkata. Yang pertama manajemen harus kita bahas ya. Manajemen berasal dari kata memanage atau mengatur atau mengelola. Kalau risiko itu artinya adalah kans terjadinya kerugian. Yang kedua adalah kemungkinan kerugian ya. Yang ketiga ketidakpastian. Yang keempat adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Itu risiko tuh. Berarti manajemen risiko itu apa? Suatu usaha untuk mengetahui yang pertama menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi lebih tinggi. Jadi gitu ya. Yang tadi tuh kita untuk mengetahui, kita analisa, terus kita kendalikan tadi kan setiap kegiatan perusahaan atau kegiatan lainnya, karena apapun itu pasti ada risikonya gitu. Lanjut ya, setelah definisi, terus nah bagaimana hubungan antara manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan atau dalam suatu organisasi. Biasanya manajemen risiko itu berkaitan erat dengan fungsi perusahaan seperti yang pertama fungsi accounting atau pembukuan ya, yang kedua bagian keuangan, bagian marketing, bagian produksi, bagian personal dan lain-lain.
Karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagai fungsi manajemen risiko. Maksudnya gini, bagian accounting ada risikonya, pasti ada juga. Kita terjadi bagian pembukuan, risikonya salah posting, ya kan, salah mencatat gitu kan. Bagian keuangan risikonya ada banyak. Kalau kita pegang uang, risiko itu besar banget gitu. Risikonya selisih uang, ya kan, atau memang selisih yang kita sengaja gitu, uang kita letting atau uang kita pakai gitu, sebagai karyawan. Yang ketiga, fungsi marketing. Marketing punya risiko enggak? Pasti ada. Marketing kan biasanya kerjanya dengan produktivitas gitu, di target gitu. Misalnya satu bulan ini targetnya 2M. Terus ada risikonya apa gitu. Ada risikonya yang bisa membuat target itu tidak tercapai. Pasti ada risikonya. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang hubungan antara manajemen risiko dengan fungsi-fungsi dalam organisasi atau dalam suatu perusahaan. Yang pertama, hubungan dengan fungsi accounting. Ya, apa sih hubungan fungsi accounting itu? Gitu? Bagian accounting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting. Contoh, mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan dengan jalan melakukan internal kontrol dan internal audit. Satu ya. Yang kedua, bagian accounting juga menciptakan risiko, seperti risiko pemakaian komputer, risiko tanggung gugat karena kemungkinan terjadinya penyajian informasi yang salah. Saya jawab dulu yang pertama nih. Kenapa fungsi accounting dikatakan mengurangi peluang melakukan penggelapan? Jadi gini, kalian pernah lihat nggak kalau misalnya kita lagi belanja ke mall atau belanja ke Alfamart atau Indomart gitu kan, terus kita lihat tuh ada yang ngecek barang tuh ya kan, pernah lihat nggak? Lagi hitung-hitung fisik barang gitu. Misalnya ada, ya pernah lihat ya, itu bagian dari accounting itu. Kalau di perusahaan namanya bagian dari accounting, dia bagian lebih spesifik lagi, dia bagian internal control, bagian audit internal khusus persediaan atau barang dagangan. Nah, kenapa dia lakukan itu minimal sebulan sekali? Ya tujuannya adalah juga untuk mengurangi ya, untuk mengurangi karena melakukan penggelapan. Bayangin misalnya kalau sebuah toko yang produknya fast moving ya, cepat laku terjual, nggak diperiksa gitu. Sebulan hilang 2, bulan depan lagi hilang 22 kan, bulan depan lagi kelipatan terus sampai 1 tahun baru diaudit. Berarti kan risiko tinggi banget tuh. Nanti karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan dari perusahaan. Nah, tapi dengan adanya bagian accounting yang tadi contoh tadi melakukan pemeriksaan barang secara rutin sebulan sekali, kalaupun ada selisih, pasti periode cut off namanya. Cut off-nya antara tanggal 1 sampai 31 misalnya. Karena setiap sebulan itu saja. Kalau sebulan kan obatnya beda, mengobatinya lebih mudah dibanding dengan ada masalah udah bertahun-tahun, sudah terakumulasi gitu. Nah itu, jadi fungsinya ada untuk mengurangi penggelapan dengan jalan melakukan audit internal. Nah, kenapa bagian accounting juga menciptakan risiko? Nah, bagian accounting juga ada risiko karena dia kan pakai alat-alat komputer dan sebagainya kan. Atau yang tadi nih, risiko yang tadi tanggung gugat kemungkinan terjadinya penyajian informasi yang salah. Nah, misalnya gini, bagian accounting itu, saya bagian accounting nih, saya mengecek anggaplah Rehan itu manajer gudang misalnya, saya lakukan opnam namanya. Saya cek di data saya di gudang itu barangnya ada 100, ya kan? Tetapi fisiknya ada 88. Berarti ada selisih 12 kan? Berarti saya membuat berita acara yang dilaporkan ke atasan, Rehan sebagai manajemen gudang harus mengganti sebanyak 12 tanggung renteng. Ya kan? Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata data accounting yang salah nih. Harusnya bukan 100, tapi emang 88. Sebenarnya di gudang itu tidak ada selisih. Itu maksudnya tuh. Jadi risiko kan karena kesalahan penyajian informasi, datanya salah, otomatis gudang yang kena akibatnya, yang kena risikonya. Itu maksudnya. Jadi accounting juga harus teliti, makanya accounting itu tidak boleh tidak teliti karena Rp1 saja selisih laporan keuangan itu salah, ya kan? Kalau sama aja ketika kita masuk ATM, salah satu masukin PIN aja, nggak bisa keluar kalau kita transfer misalnya, transfer itu kan biasanya ada berapa digit nomor rekening itu, salah satu nomor aja, kita tidak gagal, nggak bisa transfer uang tersebut.
Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya sama sih sebenarnya, yang tadi kan dengan fungsi accounting, pada saat ini hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi keuangan atau finance fungsional ya. Nah, risiko pertama, manajer risiko, maksudnya manajer audit ya. Pengendalian ini biasanya di bawah direktur keuangan. Ya kan? Sudah pasti tuh. Saya sebagai manajer risiko misalnya. Manajer risiko berarti kan meminimalisir, tapi saya fungsinya di bawah manajer keuangan. Sementara saya mau memeriksa bagian keuangan gitu. Ini keuangan ya. Nah, nanti jelasin apa risiko ini. Ya, nih. Bagian keuangan menganalisa pengaruh turunnya profit atau keuntungan dan cash flow ya. Cash flow itu cash in, cash out. Menurunnya profit bisa menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Maka kegiatan seperti ini juga tercantum dalam program manajemen risiko. Maksudnya gini, ketika perusahaan itu profitabilitasnya turun, kinerja tidak membaik, otomatis cash flow-nya juga tidak baik. Contoh, saya punya karyawan 3, Christina, Rehan, sama Ahmad. Biasanya setiap bulan itu kinerja 3 karyawan saya mencapaikan 1 miliar saya, profit omsetnya. Christina 400 juta, Rehan 350 juta, Ahmad 250 juta, total 1 M. Dari 1 M ini, saya dapat profit 30%-nya. Net profit ya, net profit itu 8%. Tapi saya dapat profit 300 juta dari kinerja kalian bertiga gitu. Ya kan? Nah, tetapi di sini jelaskan ada penurunan nih kinerja Rehan, kinerja Sofi sama kinerja Ahmad gitu. Otomatis juga profitabilitas kita juga akan turun gitu. Nah, nanti di sini juga tercantum dalam program manajemen risiko. Nah, maksudnya tuh saya sebagai PAC di manajemen risiko, saya harus punya program tuh bagaimana caranya supaya omset Christina, Rehan itu tetap 1 M setiap bulan, tapi risikonya minimalis gitu. Minimalis risiko itu maksudnya yang Rehan jual itu uangnya bisa balik. Jangan sampai kita bisa menjual tempo kan, misalnya temponya 1 bulan, barang udah keluar, terus bulan depan mau ditagih orangnya nggak ada. Berarti kan risikonya tinggi banget gitu. Penjualan tunai juga sama, risikonya ada. Jangan sampai barang yang sudah dijual ke customer itu konsumen balik lagi gitu, misalnya barangnya rigid dan sebagainya. Lanjut ya, dalam membuat kebijakan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau yang baru. Harusnya direktur keuangan mempertimbangkan risikonya. Ini maksudnya nih. Biasanya perusahaan itu akan membeli peralatan yang mahal misalnya, atau gedung yang baru. Berarti ini kan biaya kan, cost namanya ya. Nah, ini harus dipertimbangkan nih. Kalau saya sebagai manajer keuangan, saya punya tujuan ingin membeli peralatan yang mahal atau membeli gedung yang baru, seharusnya saya sebagai manajer keuangan, direktur keuangan harus mempertimbangkan risikonya. Misalnya saya beli gedung baru, tapi tempatnya nggak strategis gitu, atau tempatnya rawan banjir misalnya kan, atau apa gitu kan nggak baik, berarti kan tidak mempertimbangkan risikonya. Supaya mempertimbangkan risikonya, sebaiknya dia ada konfirmasi dengan bagian manajemen risiko. Ada orang yang harus didiskusikan. Misalnya Christina Sofianti sebagai manajemen risiko, manajernya, saya sebagai direktur keuangannya. Ya bukan tidak ada salahnya. Sebaiknya saya wajib konfirmasi ke Christina Sofi, Ibu Sofi, kami dari pihak keuangan sudah menyetujui nih akan membeli peralatan yang bagus, yang mahal. Tapi saya minta dong masukan dari Ibu sebagai penanggung jawab atau PAC ya, personal in charge di bidang risiko. Bagaimana Bu, menurut Ibu ketika saya akan beli peralatan ini mahal harganya nih? Dijelaskanlah sama Ibu Sofi sebagai manajer di bidang risiko itu. Oh Pak, sebaiknya menurut saya gini A, B, C, dan D. Kalau sisi positifnya A, B, C, dan D, tapi banyak sisi negatifnya nih Pak, A, B, C, D, dan F. Oh, berarti kan sebaiknya kita tunda dulu nih membeli peralatan yang mahal itu, karena risikonya tinggi. Itu maksudnya komunikasi itu. Nah, jika perusahaan meminjam uang dengan jaminan aset perusahaan, biasanya pemberi jaminan menuntut agar aset tersebut diasuransikan. Yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan kepada manajemen risiko. Nah, biasanya kalau misalnya saya pinjam uang misalnya 500 juta ke perbankan atau ke bank, ya kan? Saya punya perusahaan nih. Jaminannya adalah kantor saya nih, office saya yang saya tempatin. Biasanya pihak perbankan itu menginginkan supaya
rumah atau aset yang saya agunkan, yang saya jaminkan itu diasuransikan gitu. Suatu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, namanya force major ya, keadaan yang membuat kita tidak bisa menolak, misalnya terjadi gempa, kebakaran dan sebagainya, itu sudah dikawal sama asuransi gitu. Pihak perbankan tidak mau lagi nanggung itu maksudnya. Karena risikonya besar banget gitu, besar sekali. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Belum ada sih Pak kalau dari Sofi. Kalau nggak ada lanjut ya. Yang selanjutnya adalah apa yang ada pertanyaan silakan. Ahmad. Dari saya cukup, Pak. Ya. Selanjutnya hubungan risiko dengan bagian marketing, ya. Risiko kegiatan marketing, contohnya tanggung gugat karena barang pesanan yang diantar konsumen lecet-lecet atau tidak sesuai pesanan. Jadi misalnya saya di bagian marketing ini sudah dapat nasabah atau dapat konsumen nih, totalnya 100 juta misalnya kan. Ternyata ketika barang itu sudah masuk dari gudang didistribusikan ke calon konsumen atau pemakai akhir yang kita pesan, yang pesan ke kita 900 juta, ternyata bagian pengirimnya tidak hati-hati gitu. Ya kan, ada jalan lubang, dia tidak berhenti, jalan ngebut gitu kan, atau ya risiko lah. Intinya barang itu ketika nyampe rumah konsumen tidak sesuai pesanan gitu. Berarti kan risiko ditanggung kita sebagai marketing. Nanti konsumen komplain ke kita, kami gitu. Misalnya, saya Suwandi bagian marketing misalnya, Ibu Sofi dan Bapak Ahmad pesen totalnya 100 juta. Ya kan? Produk. Ternyata ketika nyampe rumah Sofi, Ibu Sofi, barangnya tidak sesuai pesanan. Karena lecet-lecet tadi kan, karena ketidakhati-hatian bagian distribusi atau bagian pengiriman barang. Pak Ahmad pun sama, ketika nyampe rumah Pak Ahmad, semua barangnya reject, tidak sesuai pesanan gitu. Karena tidak ada ketidakhati-hatian dari oknum yang namanya. Karena tersebut itu, makanya perlunya komunikasi antara bagian marketing, bagian risiko, dan bagian distribusi. Kita briefing harusnya setiap evaluasi, setiap minggu sekali itu. Misalnya, Pak Sofi sebagai marketing menyampaikan tuh, saya minta tolong kepada bagian distribusi, kedepannya ketika melakukan pengiriman barang harus hati-hati. Karena beberapa kali penjualan saya, konsumennya komplain gitu. Memang sih ketika konsumen komplain kita bisa ganti. Tetapi bukan masalah gantinya, ini masalah kepercayaan. Konsumen kalau sudah kecewa, dia tidak akan lagi beli produk kita. Efeknya ke sana sebenarnya seperti itu. Jadi risiko itu harus benar-benar dipertimbangkan supaya tidak terjadi gitu. Contoh kecilnya saja, kita makan aja, makan atau minum, itu kan ada risikonya kan. Kadang kegigit lidahnya, mohon maaf ya. Kalau minum kadang keselak misalnya kan, itu kan risiko tuh. Kita nyebrang ke jalan, risikonya ada paku, ada apa gitu kan yang buat kita tidak nyampe nyebrangnya gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya hubungan dengan bagian personalia. Karena bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi dan pelatihan karyawan atau personil, maka bagian personalia yang bertanggung jawab mengawasi jabatan yang mengandung risiko. Misalnya kecelakaan dan penyakit. Banyak ya. Jadi kalau saya di bagian personalia, kenapa bagian personalia itu khususnya untuk bagian pabrik ya? Biasanya dia ada check up, ada medical check up. Ya kan? Setelah dia lulus tahap 1, tahap 2, tahap 1 misalnya lulus administrasi, tahap 2 lulus interview, tahap 3 ada namanya tes kesehatan, medical check up. Ya itu untuk mengurangi, meminimalisasi terjadinya karena sakit atau kecelakaan gitu. Kalau dia punya penyakit misalnya apa gitu kan, penyakitnya X, dia tidak bisa di posisi X untuk jabatan itu gitu. Mau tidak mau personalnya harus meminimalisasi tuh dari awal. Kita buat aturan main, semua yang mau masuk di bagian produksi wajib ada namanya medical check up. Kalau dia punya penyakit yang tidak boleh, jangan diterima gitu. Berarti bagian personalnya sudah melakukan good job, sudah melakukan kerjaan yang baik. Ketika karyawan diterima, udah pasti sebenarnya sehat semua gitu. Ketika karyawan sehat semua, bagian produksi lancar, kami tidak yang sakit. Kalau sakit pasti ada, tapi kan kita sudah jaga tuh, dia tidak punya penyakit, sehat gitu. Nah, yang tadi saya bahas ya, kesimpulannya adalah harus adanya komunikasi kan, komunikasi antara bagian accounting dengan bagian
SDM gitu kan. Harus adanya komunikasi dua arah antara manajer risiko dengan manajer-manajer lain dalam suatu perusahaan untuk menyalurkan informasi yang berkenaan dengan risiko. Dengan demikian, risiko itu dapat dimanajemen atau dimanage, dikelola dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif. Misalnya, saya manajer risiko, bagian manajer risiko ya. Ada perusahaan yang ada dan tidak gitu. Tapi manajer keuangan, Rehan manajer SDM. Kita bertiga itu harus solid, harus saling komunikasi yang tadi saya bilang itu, supaya hal-hal supaya kita kerja tuh lancar gitu. Saya sebagai manajer risiko, saya udah kasih tahu, Ibu Sofi nanti kita mau kanvas ke Bandung misalnya. Itu kalau kita kemas ke Bandung, Ibu Sofi risikonya hujan gitu. Jadi kan waktunya tidak efektif. Sebaiknya kalau kita mau kanvas kota-kota hujan, kita kanvasnya jangan malam gitu misalnya. Atau jangan pada saat musim hujan. Jadi itu ada komunikasi. Kebetulan saya sebagai manajer risiko, saya adalah kasih dari Bandung. Yang tahu seluk-beluk, yang tahu medannya Bandung. Sementara Ibu Sofi dari Sulawesi misalnya. Yang jauh, yang baru pertama kali mau terjun ke Bandung. Nah itulah, jadi banyak faktor yang kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi dua arah antara manajemen yang satu dengan manajer yang lainnya. Baik, selanjutnya ini sumbangan manajemen risiko terhadap perusahaan dan keluarga. Nah, terhadap perusahaan apa sih sumbangsihnya gitu? Manajemen risiko itu dapat mencegah perusahaan dari segala kerugian. Sudah pasti ya, karena kita kerjanya mikirin risiko yang terjadi, sudah pasti, bukan pasti ya, kecil kemungkinan perusahaan itu gagal atau rugi gitu. Karena tadi udah jelaskan Ibu Sofi jangan kanvas ke Bandung kalau musim hujan. Jadi kan udah tahu tuh, kita udah tahu kita kesana jangan musim hujan, tapi musim kemarau. Sudah pasti waktu efektif dan efisien gitu. Yang kedua, menunjang secara langsung perolehan laba perusahaan, udah pasti ya. Karena misalnya produktivitasnya tinggi, omsetnya tinggi, biaya bisa kita tekan, perusahaan pasti untung. Karyawannya solid misalnya, tidak saling menjatuhkan, teamworknya baik, udah otomatis laba udah pasti tuh, untung tuh udah pasti dapat. Yang ketiga, manajer dapat bekerja dengan tenang, udah pasti ya. Kalau kita kerja sudah dibentengi dengan SOP yang baik, aturan-aturan yang jelas, hak-hak kita juga wajib, hak dan kewajiban kita juga jelas. Kita kerja tenang, siapapun itu dimanapun itu. Karena adanya perlindungan risiko murni. Hal ini merupakan harta non material bagi perusahaan. Maksudnya gini, harta non material itu maksudnya apa? Kalau saya sebagai karyawan kerja tenang, ya kan, udah pasti produktivitas naik gitu. Maka dinamakan aset. Ketika produktivitas naik, perusahaan pasti untung. Berarti kan larinya ke aset. Perusahaan dapat uang. Karena kita kerja tenang. Beda ketika kita tidak tenang. Tidak tenang itu maksudnya, waduh, besok saya dimarahin lagi nih sama atasan saya gitu. Saya ditegur lagi. Saya tidak dapat gaji nih. Kan nggak tenang kan? Itu akan mempengaruhi gitu. Ketika kita tenang, kita fokus ya kita mau tujuannya kita mau ke Medan, insya Allah nyampe Medan. Tapi kalau kita nggak tenang, jangankan mau ke Medan, baru nyampe Bandar Lampung, nggak jadi tuh, blank semua kita. Bensinnya habis, uangnya habis, kendaraannya juga, kurang lebih seperti itu ya. Yang keempat, yang terakhir, sumbangsih manajemen risiko terhadap perusahaan adalah dapat meningkatkan public image-nya, udah pasti. Public image itu berarti image perusahaan di mata masyarakat itu baik. Karena perusahaan itu mempertimbangkan karyawannya supaya kerja dengan aman dan nyaman, gaji tepat waktu, bonus tepat waktu, ya kan, pimpinannya baik. Jadi otomatis kan saya sebagai karyawan akan cerita ke teman-teman saya. Orang akan tahu, saya cerita ke keluarga saya. Berarti kan itu public image itu berarti pandangan orang terhadap perusahaan, kan? Orang memandang perusahaan gitu. Kalau orang memandang perusahaan baik, dia akan mendoakan hal yang baik. Walaupun secara tidak langsung pasti ada efeknya. Dan juga terhadap keluarga apa? Dengan melindungi karyawan dari risiko, maka pihak keluarga tersebut dapat terhindar dari musibah. Iya dong, udah pasti. Misalnya
ya kan? Saya kerja di perusahaan, terus di cover tuh asuransi kesehatannya, ya kan? Kalau misalnya saya keluar kota, dapat tunjangan, otomatis kan kita kerja tenang. Beda dengan kita kerja tidak ada asuransi kesehatannya, tidak ada tunjangannya. Kita mikir, waduh kita kerja capek-capek, lembur sampai malam, ya kan? Pergi pagi pulang pagi, tapi kesehatan kita nggak dijamin. Ketika kita sakit, berobat bayar. Nah, itu juga keluarga nggak tenang, secara psikologis pihak keluarga tidak tenang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika keluarga karyawan dilindungi terhadap kematian atau kesehatan, maka keluarga itu mungkin akan lebih berani untuk menanggung risiko dalam investasi atau persetujuan mengenai karir. Maksudnya gini, saya di cover nih sebagai seorang kepala rumah tangga, dijamin semua tuh. Ternyata saya mau promosi nih, saya mau promosi ke Nusa Tenggara Timur misalnya, jauh banget kan, otomatis perusahaan akan ditinggal tuh. Sorry, maaf, keluarga akan ditinggal maksudnya tidak bisa ikut dulu sementara, karena saya tugas jauh kan, supaya saya fokus dengan pekerjaan saya. Tetapi karena semua dijamin, keluarga saya, anak dan istri saya dan mertua saya misalnya kan, itu mensupport itu. Sudah Pak atau Bapak, ayah atau apa ya, jangan saja kata istri kan, silakan saya support, karena pikir dia sebulan sekali atau 3 bulan sekali bisa pulang dengan uang yang dikasih perusahaan tuh. Misalnya perjanjiannya, saya akan dipromosi ke bagian Nusa Tenggara Timur, tapi 3 bulan sekali boleh pulang, biaya ditanggung pulang pergi gitu kan, terus 1 tahun sekali boleh bawa keluarga, kan enak jadinya itu, fair kan, itu maksudnya. Yang ketiga, suatu keluarga dapat disembuhkan dari tekanan pikiran tanah ini. Tekanan pikiran itu maksudnya yang tadi dibilang itu, karena segala sesuatunya terjamin ya nyaman kerjanya gitu, enjoy gitu. Yang terakhir ya, ini yang terakhir sebelum yang terakhir, silakan kalau ada pertanyaan, 1 slide lagi nih. Ya, ada tanya nggak ya? Silakan. Ayo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Aman. Ya, Pak, bertanya sebelumnya mengenai manajemen risiko itu sendiri. Jadi, semisal suatu perusahaan sudah terlanjur mendapatkan sebuah risiko, itu bagaimana dan dimulai dari mana ya, Pak, untuk pemulihannya? Terima kasih. Contohnya risikonya apa ya? Bisa jelasin nggak? Contohnya perusahaan terima risikonya apa gitu? Misalnya, misalnya apa? Misalnya, nggak apa? Mungkin kesalahan data atau ada kerugian, Pak. Oh, misalnya gini, misalnya, saya paham. Misalnya Ahmad bagian accounting, ya kan? Ya kan? Pada saat bikin laporan keuangan akhir bulan, penjualan itu 100 juta. Misalnya, 100 juta. Ternyata Ahmad inputnya 1M. Lebih 01. Ya kan? Berarti kan risikonya labanya tinggi kan? Ya nggak? Labanya tidak sesuai. Karena ada kesalahan tadi. Berarti kan ada risikonya tuh. Risikonya ketika pimpinan perusahaan tahunya untung besar, ternyata pas mau bagi bonus uangnya nggak ada. Iya kan? Karena salah input tadi. Makanya bagian accounting itu wajib teliti. Salah 01 pun efeknya luar biasa. Harusnya penjualan 100 juta diinput 1 miliar, atau sebaliknya harusnya penjualan 100 juta diinput 10 juta, otomatis rugi perusahaan. Ya kan, karena salah input tadi. Padahal sederhana, salah 01. Nah, tadi kan pertanyaan Ahmad bagaimana solusinya? Solusinya ya ketahuannya setelah adanya audit internal tuh. Coba cek lagi tuh di flashback namanya. Penjualan dalam 1 bulan itu benar nggak 100 juta? Benar nggak 10 juta? Benar nggak yang dicek lagi data-data yang masuk. Dokumen-dokumen dikeluarkan semua kan. Ternyata kontingnya salah input, ini ada di 01. Harusnya diinput 1 miliar, diinputnya 100 juta. Atau sebaliknya, harusnya 100 juta, diinput 10 juta. Perusahaan jadi rugi, atau perusahaan untungnya terbesaran. Nah, berarti kan dipanggil lah, anggaplah saya sebagai manajer accounting-nya, dipanggil sama komisaris saya, panggil secara personal. Pak Suwandi, ini sudah 3 kali bagian accounting melakukan kesalahan dalam penginput data. Ini akibatnya sangat fatal gitu ya. Mohon maaf, saya minta hari ini
Pak Suwandi buat perjanjian tertulis. Ini ada yang terakhir kalinya. Seandainya terjadi lagi, mohon maaf, berarti Pak Suwandi sebagai manajer accounting saya anggap mengundurkan diri. Bukan saya ini bukan masalah suka dan tidak suka, karena sudah 3 kali dan sudah diingatkan, tetapi buat laporan salah terus gitu. Nah, berarti kita harus tegas tuh, karena udah risikonya kan harus saya untung dibuat rugi atau sebaliknya, rugi dibuat untung. Berarti kan nanti saya sebagai komisaris salah mengambil keputusan. Harusnya saya bagi bonus, ya kan? Tapi karena laporan keuangan rugi, saya nggak jadi bagi bonus. Karyawan kecewa. Karyawan kan taunya untung. Orang tiap hari omsetnya masuk, ternyata akuntingnya salah buat laporan gitu. Ya berarti kan mensikapinya yang pimpinan di atas itu harus tegas terhadap bagian accounting manajernya. Kasih eksekusi. Kamu nggak bisa kerja, udah mohon maaf nih yang terakhir ya. Supaya apa? Supaya ke depan itu tidak terjadi lagi. Itu Ahmad ya. Sudah paham ya? Iya Pak, baik. Sudah paham Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ya, DPN ya. Kalau dari saya tidak, Pak. Oke, cukup ya. Ya, satu lagi ya. Prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko itu menciptakan nilai tambah. Maksudnya adalah memberikan kontribusi melalui peningkatan profitabilitas perusahaan. Udah pasti ya. Karena kita kerjanya hati-hati, otomatis kita akan mendapatkan hal yang baik. Produktivitas naik, laba perusahaan yang pertama. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi ya. Mata kuliah kita kan manajemen dan organisasi, ini bahas organisasi nih. Manajemen risiko adalah bagian terpadu. Nah, maksudnya apa? Merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi. Maksudnya yang tadi tuh, ketika saya mau kegiatan, mau beli produk yang mahal, mau sewa gedung, harus ada komunikasi 2 arah. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang tadi kan, ketika saya sebagai manajer accounting salah bikin laporan, ya keputusannya salah. Sudah pasti tuh. Ya dibaca ya, membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dan dengan informasi selengkap mungkin. Karena informasinya salah, perusahaan harusnya penjualan 100 juta, diinput 10 juta, berarti kan sistemnya salah. Berarti kan laporan rugi. Ya kan, diumumkan ketika rapat umum pemegang saham, perusahaan rugi, otomatis tidak membagi bonus dong, tidak bagi bonus buat karyawan, tidak bagi dividen buat pemegang saham. Kan cara pengambilan keputusan, ternyata yang salah adalah bagian accountingnya, salah input, beda 01. Yang keempat, manajemen risiko menangani ketidakpastian. Maksudnya apa? Secara khusus menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Tidak pasti yang tadi itu ya, misalnya bagian marketing itu hari ini jualannya profit, besok tidak profit, kan hal yang tidak pasti kan? Itu. Yang terakhir, manajemen risiko berdasarkan pada informasi yang terbaik. Informasi dan masukan yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian terahli, dan informasi dan data lain yang tersedia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah informasi yang itu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan contohnya salah itu tidak boleh lagi tuh. Karena kita perlu data-data yang valid, yang update. Yang terakhir, manajemen risiko bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan. Tujuan manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. Ini pasti ya. Baik, ini untuk pertemuan ke-12, manajemen risiko. Ada pertanyaan? Waktunya 3 menit lagi, silakan. Sofi? Silakan. Kalau dari Sofi udah cukup jelas, Pak. Belum ada pertanyaan. Rehan, Ahmad? Dari Sudah saya jelas, juga Pak. sudah sangat jelas, Pak. Ya, kalau nggak ada pen, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti PowerPoint-nya saya kirim ke grup ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Sampai ketemu minggu depan. Salam untuk teman-teman di Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Kota Cirebon. Selamat siang semua. Ya, siang, Pak. Makasih, Pak. Ya Mbak, terima kasih.